Selamat malam para seluruh peserta. Terima kasih sudah datang di sesi ketiga. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas. Video terlihat? Sudah terlihat. Silakan. Ini lain gimana? Jadi sekarang kita akan belajar mengenai SolidWorks, yaitu drawing dan juga rendering menggunakan render tools dan juga visualize. Untuk yang pertama adalah drawing. Jadi saya ingatkan kembali kalau drawing itu adalah sebuah metode untuk membuat gambar teknik dari part atau assembly yang sudah kita buat. Jadi membuatnya menjadi gambar dua dimensi dengan memberikan detail mengenai dimensi dan juga teknis pengerjaannya. Dan ini adalah halaman pertama. Kita mulai dari drawing. Di page pertama setelah kalian membuat drawing akan ada pemilihan kertas yang akan digunakan. A0 itu kertas yang paling lebar berarti, dan yang biasa dipakai untuk gambar teknik itu ukuran A3 atau A4. Kalau A4 itu aturannya vertikal, jangan A3 itu horizontal. Atau kalian juga bisa mengatur ukuran kertas kalian sendiri. Tapi kita pakai standar aja. Kita mulai dengan A3 saja. Tergantung kebutuhan sih, tergantung yang diminta oleh tugas itu seperti apa. Nah, ini adalah tampilan dari drawing. Di sini adalah kertas yang akan kita tempatkan beberapa komponen nantinya yang akan kita berikan spesifikasi dimensi. Dan yang di atas adalah tools-tools yang digunakan untuk memberikan detail lah dari komponen yang kita buat. Jadi yang kalian lihat di sini adalah kertas yang di sini masih belum punya format yang jelas ya. Nah, kita sekarang akan coba mengatur kertas ini. Jadi kita masuk di klik kanan, kemudian di edit format. Nah, ini kan bordernya itu ini bukan aturan yang dipakai untuk gambar teknik yang bisa dipakai untuk tugas ya. Jadi biasanya cuma garis tunggal aja, nggak ada keterangan kolom ABCDEFG atau 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak ada. Jadi ntar kita hilangkan, dan juga etiket di sini tuh etiket yang masih bawaan setelan defaultnya. Dan ini juga kita nggak pakai etiket ini. Jadi kita hapus dulu aja. Terus kita akan memodifikasi bordernya dengan cara klik kanan, kemudian ke automatic border. Di automatic border kalian setting margin misalkan 30, 15, 14, 30 itu yang leftnya, dan yang lain bottom right leftnya itu leftnya yang 30 nih, yang lainnya 15. Oke. Terus habis itu setting double line boardnya di sini dimatikan ya. Jadi hanya garis tunggal. Terus yang masih belum terhilangkan itu row dan juga kolomnya serta garis partisinya. Kita hapus itu. Zone dividernya di unchecklist. Show column and row-nya juga di unchecklist. Terus dibuat menjadi delay-nya disetting jadi format. Nah, biar jadi garis tunggal seperti ini. Oke. Terus sekarang bagaimana cara kita untuk memberikan etiket ya? Etiket ini bisa kalian gambar sendiri, bisa digambar manual dengan sketsa di sini. Cuma saya akan ambil dari tugas yang pernah saya kerjakan sebelumnya. Cari dulu ya. Kalau cara yang biasa saya pakai itu cara copy paste. Jadi ambil format yang sudah dibuat sebelumnya,
di copy terus dipindahkan ke kertas yang baru. Itu biasanya caranya saya seperti itu. Coba ambil dokumen dari Jokian. Jadi diblok saja semuanya sampai semua garis dan juga tulisannya jadi biru, copy, balik ke file tadi, lalu dimasuk edit sheet format. Jadi sebelum kalau kalian mau melakukan modifikasi format kertas tuh kalian harus masuk ke edit format ya, edit sheet. Kalau misalkan kalau belum masuk ke situ, ya itu bukan jadi format kertas. Ini bukan masuk ke format kertas jadi ya. Jadi harus masuk ke edit sheet format dulu. Kan lalu pindahkan di posisi paling pojok. Oke, gitu. Kalau mau geser garis tinggal di blok semuanya, terus nanti klik salah satu garis lalu seret gitu aja. Sama dengan huruf juga di blok semuanya lalu seret hurufnya, nah akan geser seperti ini. Mungkin bagi yang belum tahu ya ini. Oke, terus kalau udah selesai ngedit formatnya, keluar saja, masuk ke edisi format lagi. Nah, ini udah hilang. Dokumen baru. Masalah. Dokumen baru ya, bentar ya. Setting kertasnya. Oke, seperti ini udah benar. Lalu kembali ke kertas yang akan kita lakukan penggambaran. Nah, jadi format tadi jadi kayak gini ya. Terus untuk memasukkan komponen atau assembly yang kita akan masukkan ke sini, kalian bisa masuk ke menu drawing lalu pilih model view. Ini untuk masukkan komponennya. Dan syarat untuk komponen bisa kalian masukkan tuh harus dalam bentuk format SLDPRT atau assembly atau CSLD ASN. Kalau pakai format STP atau IGS itu harus kalian konversi ke part dulu. Jadi emang drawing itu hanya bisa baca komponen itu, format SLDPRT sama LSD ASN. Kalau di sini belum ada, tinggal di browse saja cari dokumen yang akan kalian masukkan ya. Saya coba masukkan yang kemarin apa sih? Yang trust tester ya. Saya akan masukkan itu. Ambil. Kita akan masuk untuk halaman pertama itu kan biasanya page pertama isinya tuh komponen assembly. Jadi tampilan assembly-nya dulu. Jadi kita masukkan yang assembly, open. Oke. Nah, terus ini kan udah bisa masukin ya, cuma di sini nggak kelihatan preview-nya. Jadi kita setting preview-nya dulu biar kelihatan komponennya. Preview di checklist. Nah, akan kelihatan seperti ini. Karena ini page pertama biasanya itu dipakai buat display untuk gambar komponen utamanya lah. Nah, ini di setting jadi shared display style-nya pakai yang ini. Terus dicari posisi yang tepat. Ini kan posisinya nggak terlalu jelas ya. Ada ini. Saya buka assembly dulu ya. Ini kok malah berubah. Ntar ini kayaknya gara-gara judulnya sama deh, jadi kayak gini.
Boleh. Saya rubah dulu yang ini. Ada yang salah. Oh, komen lain deh, nggak bisa dibuka. Baru carikan ya. Landing gini aja. Oke, kita akan masukkan komponen ini dalam drawing ya. Jadi ini adalah mekanisme retraksi dari landing gear pesawat. Nah, kayak gini. Di pas landing kayak gini, pas nanti terbang diangkat itu masuk ke body. Masuk dari sini. Masuk model view, lalu ini tuh komponen yang sudah terbuka di tab-tab yang kita buka di Solid nya. Nah ini sudah kebuka di sini pakai yang assembly. Nah ini kalau seperti ini, kalau misalkan muncul seperti ini, tenang aja. Ini karena kita harus masuk dulu ke next. Nah diklik next ini dulu, anak panah ke kanan. Nah baru bisa dipindahkan. Preview oke, cari posisi referensi utamanya, yang pas itu mana. Ini boleh. Tapi gambarnya dibuat ini, display seperti ini. Terus setting skalanya. Skalanya di sini udah ada pilihan, udah standar. Jadi kalian pilih skala ini aja. Oke, 1:20 ya. Nah, ketika komponen ini udah nempel di sini, kalian bisa tarik gambar ini. Nah, akan muncul proyeksi gambar dari atas, samping atau isometri. Ini sampingnya, isometri, atas isometri. Tapi ini posisinya gue ubah dulu deh, biar ke bawah. Nah, kayak gini aja. Nah, jadi seperti ini. Kalian tempatkan di posisi yang space-nya udah masih cukup. Yang penting rapi aja. Nah, ini kan posisinya belum tepat nih, kita geser aja. Jangan sampai keluar dari border aja. Nah, ketika udah oke. Nah, sekarang kita akan buat satu page lagi yang berisikan komponen drawingnya. Ini kan masih bentuk 3D-nya kan. Kita masukkan yang drawing. Tinggal untuk menambah kertas, diklik di sebelahnya tulisan sheet 1, di sini ada tulisan add sheet, tambahkan di sini. Lalu ubah format kertasnya lagi, manual ya. Bentar. Masuk edit sheet. Belum.
cara manual seperti ini, tapi itu akan makan waktu yang lama. Nah, ada cara lain, yaitu dengan menduplikat kertas ini jadi banyak. Jadi caranya gini, di desain tree ini kan ada tulisan kertas 1, kertas 2 dan seterusnya kan. Nah, ini bisa kalian copy aja kertas yang masih kosong. Ini kan masih kosong nih. Nah, tinggal di copy terus paste, pilih after atau before, tambahkannya terus sampai berapa. Nah, cukup lah. Nah, baru kalau udah mulai drawing lagi, kita masukkan komponen dua dimensi dari 3D-nya, masuk ke model view, terus assembly masukkan, cuma dalam bentuk garis-garis seperti ini. Ubah skalanya jadi 1:20. Oke, di sini saya jelaskan dulu apa yang ada di opsi drawing view ya. Jadi di sini ada opsi untuk pandangan kalian, untuk mengatur pandangan dari samping, atas, depan, belakang, samping lagi, ke belakang. Itu fungsi dari standard view untuk mencari orientasi pandangan kalian. Nah, ini isometrik. Nah, tapi ada pandangan lain lagi, ada trimetrik dan juga dimetrik. Agak beda ya, trimetrik sama dimetrik itu. Trimetrik itu hampir sama kayak isometri, cuma angle-nya berubah. Dimetrik juga beda angle aja. Soalnya cuma beda angle sih. Pilih isometrik aja. Enggak nih. Di sini dulu. Oke. Lagi ya, di situ. Terus di sini ada ini display style-nya. Di sini untuk memilih gambar, untuk memilih jenis wireframe, apakah garis-garis yang tersembunyi nanti juga kelihatan. Ya kayak gini ya, beda ya kan. Ini wireframe namanya. Jadi garis-garis doang. Semua garis tuh kelihatan di sini. Terus ini garis yang ada di dalam suatu komponen itu dibuat dengan gambar putus-putus. Nah, yang satunya lagi, nah gambarnya cuma ada garis-garis yang terlihat dari luar. Kalau wireframe kan juga di dalamnya kelihatan. Nah, jadi seperti ini. Mau pilih yang mana terserah, tergantung aturan atau kalian mau pakai yang jenis mana. Terus kualitasnya dibuat graph aja, karena kalau pakai high quality itu makan ruang agak berat. Skalanya bisa kalian atur menggunakan skala yang sama dengan kertasnya. Di sini kertasnya itu 1:50, jadi dia akan ikut 1:50 kalau sheet scale. Tapi kalian pakai custom aja. Kalian bisa masukkan 1:, berapa, ini standar ya. Kalau misalkan dari standar ini kalian nggak ada ya, misalkan di 1:50 terlalu kecil, di 1:20 misalkan jadinya terlalu lebar, jadi melewati batas bordernya. Nah, kalian bisa custom aja. Kalau ke atas use scroll ke atas use model text. Nah, kalian bisa setting sendiri. Setting misalkan kalau nggak ada tengah-tengah antara 50 sama 20 ya 30 lah. Nah, contoh seperti itu. Nah, kalau misalkan ada ini ya, jadi suatu saat kalian mungkin bikin ulir. Nah, bikin ulir itu kan ada ini, ada gambar-gambar ulirnya kan. Nah, itu bisa dipilih cosmetic treatnya itu jenisnya untuk gambar draft atau settingannya kualitasnya jadi lebih detail. Jadi ulirnya itu lebih terlihat lebih jelas. Karena buat drafting kita pakai sederhana aja, draft cukup biar nggak membebani kerja juga. Oke. Terus kita cari pandangan ya. Pandangan yang menunjukkan atas, depan, samping, sama isometrik.
Jadi ada 4 pandangan. Caranya adalah tinggal klik gambar ini, terus nanti di sini akan muncul shortcut. OpenAssembly itu buka komponennya, terus ada predictive view, ini untuk mencari pandangan tidak kanan atas bawahnya. Bisa pakai shortcut ini atau bisa pakai toolsnya di sini, sama sih, tas, samping, dan isometrik. Terus akan saya kenalkan tools-tools yang biasanya dipakai. Yang dipakai tuh section view, terus detail view, terus brick view, crop view, sama section view. Section view lagi. Section view itu ibaratkan memberikan pandangan jika komponen itu kepotong. Contohnya kayak gini. Ini dipilih cutting line-nya itu mau vertikal, horizontal, apakah miring atau arah ganda. Nah, misalkan kita pengen belah komponen itu di sini terhadap segini. Jadi ini ibaratkan pisaunya, tempatkan tepat di tengah-tengahnya, di sini, lalu pilih oke. Nah, nanti akan otomatis keluar gambar yang seolah-olah komponen itu kepotong. Kita tarik di sini dan section view. Ada atur juga skalanya. Terus soal section view itu ada 2 jenis. Ada potongan setengah dan juga ada potongan setengah. Ini kan bagi 2 nih. Ini berarti potongan setengah. Ada juga potongan yang baginya tuh jadi kurang 3/4 ya. Jadi di sini ada pilihan section sama half section. Section itu yang tadi, half section itu dibagi lagi. Nah, jadi 4. Misalkan sini. Oke, ini juga aja. Nah, ini yang bawah tetap utuh, yang atas kepotong. Itu tadi. Ini juga atur ya. Tadi pakainya horizontal, vertikal, atau miring. Kalau horizontal jadi potongannya tulis kayak gini. Jadi penampang ini. Nah, kelihatan kayak gitu. Terus di sini tuh bisa kalian atur ya. Misalkan ini tuh ternyata arsirannya tuh terlalu tipis. Ini kan tipis banget ya kan? Nah, kita pengen ini jadi lebih tebal. Caranya tinggal diklik aja areanya. Dan pengen area size-nya tuh ditebalkan. Nah, terus material crosshatch di unchecklist, lalu masukkan di sini quantity diperbanyak. Nah, itu fungsi ini tuh untuk memperbanyak arsiran. Yang banyak ada juga ya. Satu segini kayak kedikitan, 2 mungkin 4 udah cukup. Oke. Tuh. Kalau misalkan arahnya pengen dibalik, degree-nya ini ditambahin derajat. Misalkan pengen dibalik arah 90 derajat. Jadi arsirannya kan 2. Terus apa lagi ya? Oh, detail view. Ini jarang kepake ya. Jadi nggak bisa terus kan Terus masuk ke detail view, ini adalah untuk melihat kalau komponen assembly-nya misalkan terlalu kecil, nah, kita pengen lihat lebih jelas lagi, atau kita gambar misalkan gear ya. Nah, gear itu kan kita harus menunjukkan profil dari setiap geriginya.
Jadi giginya itu jenis apa, ukuran detail satu giginya itu berapa. Nah itu pakai detail view untuk memberikan pandangan lebih jelas terhadap suatu objek tersebut. Misalkan kita pengen gambar detail di mana ya, terang ya, di sini misalkan. Nah, kita masukin aja, diklik, lalu section view-nya mau selebar apa. Misalkan yang detailnya itu segini, ya udah klik segini, oke. Lalu tempatkan ke lokasi yang bisa digunakan. Ini bisa di sini boleh. Akan muncul detail gambar seperti ini. Nah, ini kan nggak ada ini nih, detail view-nya itu kan bisa kalian atur apakah ada garis pembatasnya gini. Nah, kayak gitu, atau nggak ada. Ya, suka-suka kalian sih. Terus, selain detail view, ada juga break view. Jika misalkan gini, saya bikin pipa panjang dulu ya. Extrude Boss, coba sepanjang mungkin. Misalkan ini tuh sebuah sistem pipa yang panjang gitu loh, dalam satu part. Nah kan nggak mungkin nih memasukkan pipa sepanjang ini tuh dalam satu part yang ya pasti kertasnya nggak cukup dong. Misalkan di scale up jadinya kecil banget pipanya, jadi nggak terlihat, kurang panjang lagi misalnya segini lah. Oke, save. Baik, kita masukkan dalam sini. Model view, terus pilih pipe. Nah misalkan kita pakai skala segini ya, karena kita pengen gambarnya itu nggak kecil-kecil amat. Dan juga kalau pipa sprint itu nggak perlu kalian bikin drawing sepanjang pipa itu, nggak perlu. Jadi pakainya ibaratkan gini, kita sudah punya data panjangnya berapa, seksinya berapa. Nah kita tinggal potong aja, misalkan segini, terus nanti kita harus memperlihatkan ujungnya seberapa. Nah itu pakai cara break view. Misalkan kita pasang pisau di sini, nah sampai sini aja, sampai ujung sini lah, sampai ujung sini. Nah ntar jadinya dipotong, jadi diperpendek semua sampai segini. Nah tapi ini di sini bisa diatur gap size-nya berapa. Misalkan kita pengen lebih lebar atau lebih dempet kita masukkan yang kecil 5, nah jadi lebih dempet. Terus jenis garis potongan itu mau lurus, mau jenis spline atau zigzag, jenis zigzag yang lebih kecil lagi, atau gambar kayak ini, check cut atau di jig. Nah gitu ya. Oke. Nah ini kan kelihatannya pendek nih, cuma kalau kita tarik dimensi dari sini ke sini, itu bukan berarti pendek gitu, itu tetap menunjukkan ukuran aslinya. Ini tetap menunjukkan ukuran aslinya. Karena untuk membuat sebuah drawing dari komponen yang sectionnya sama dan panjang itu nggak perlu kalian masukkan full semua ke situ, cukup bikin gambar break view-nya aja. Terus crop view, misalkan
kita tuh pengen ngambil gambar dari komponen ini tuh misalkan cuma sebagian aja, misalkan cuma sepeta inilah, rodanya nggak pengen terlihat karena kita pengen gambar cuma segini aja perlunya. Nah pakai curve view, caranya kalian harus bikin sketsa dulu, sketsa yang tertutup, kotak atau bentuk apapun kalian suka kalian, terus gambar kotak. Nah jangan dikeluar ya, terus masuk ke drawing lagi, masuk ke crop view lagi. Nah jadi akan terpotong segini. Kalau untuk tools di sini tuh mungkin yang perlu dan biasa dipakai itu ya. Sekarang mungkin cara memberikan kita masuk ke gambar detail dari tiap part ya. Kita dari bagian roda dulu ya. Biar cepat dibuka aja satu-satu. Nggak usah deh. Selama masih 6 komponennya, baru bisa dibuka semuanya. Yang pertama ini dulu ya. Tempatkan dari posisi yang paling pas. Oke, ini pas nih. Terus ambil semua gambaran proyeksi kiri kanan atas bawahnya. Garis orientif, nah, 4 kiri cukup. Tempatkan cari yang paling rapi. Oke, di sini aja. Terus sekarang kita akan memberikan dimensi. Nah, mulai dari yang sederhana aja ya. Biar lebih gampang. Kita masukkan komponen baru lagi. Yang simpel aja lah. Kita ambil contohnya gambar ini aja ya. Nanti nggak jadi, soalnya kayaknya rumit dan mungkin semua proses dimensinya. Dari sini ulang lagi ya, ganti komponen aja. Kita kalorin dulu. Oke, jadi kalau kalian pengen suatu part itu membentuk jadi lebih nyata, misalkan pengen materialnya kayu dan pengen kreatif itu, kalian tinggal menambahkan materialnya. Caranya adalah dengan masuk ke desain tree,
Misalkan yang mau kita tambahkan material ini. Nah, kita klik anak panah ini, terus masukkan material, klik di kanan, edit material, terus masukkan kayu. Ya apalah ya, sesuai kebutuhan kalian. Kalau ingin lihat tampilannya, masuk ke appearance, terus pilih. Nah, mau pakai yang mana? Terus oke. Nah, kelihatan kan jadi lebih bagus ya, lebih nyata. Oke, sekarang kita masukkan ke ASCII tadi. Sorry saya ulang ya. Saya soalnya kayak yang tadi itu agak sulit. Dulu aja. Masukkan yang ini, gambar 3D dulu. Cari pandangan yang pas, depan, atas, samping, simetri. Ya. Sheet kedua tadi juga dibuat ya, di blok S. Masukkan lagi. Terus sheet kedua kita berikan penjelasan dari tiap komponen partnya. Sebenarnya tergantung aturan dari dosen ya, atau aturan dari yang minta. Mau satu kertas itu mau muat banyak komponen, atau satu kertas itu muat satu komponen aja. Nah itu tergantung permintaan. Sekarang kita akan mulai dari base. Kita akan mendefinisikan ukuran dari base ini. Nah ini bisa kita berikan dimensi secara manual dan akan masuk annotation ya, smart dimension atau model item. Kalau smart dimension itu manual. Nah kalau model item itu kalian akan secara otomatis mengenerate dimensi-dimensi yang terlihat. Kita masuk di sini. Oke, oke di semua view dulu deh. Pak, sekalian cerita ya gitu banget. Satu dari semua. Terus cari pandangan. Masuk model item. Ya, tadi saya konversi dirinya nggak bisa gitu. Jadi, itu. Nah, itu kenapa tadi nggak bisa saya generate dimensinya, karena itu format itu tuh file steps yang saya konversi ya. Nah, kalau kalian desain part itu di SolidWorks kalian sendiri dan masih bentuk format SLBPRT, nah itu nanti bisa generate ukuran dari partnya yang urusan base. Harusnya sih bisa. Nah, kan jadi mengenerate ukuran sendiri-sendiri kan. Cuma ukurannya kan di sini acak-acakan nih.
Jadi kita harus tata ulang. Nah, kenapa terus kok seperti ini? Nah, ukuran yang muncul di sini adalah sketsa yang kita buat dan proses dimensioning dari kita buat part ini dalam mode part. Jadi ini menyesuaikan cara kita memberikan dimensi di partnya. Kalau kita ngasihnya nggak rapi ya, jadi seperti ini. Nah, tugas kita sekarang tinggal merapikan aja. Rapikan ya posisinya yang rapi lah. Nah, di sini kan banyak 00 ya kan. Angka 00 yang sebenarnya itu nggak terlalu berguna lah. Nah, kita coba hilangkan, jadi biar gambarnya itu nggak penuh-penuh amat. Kita masuk ke option, terus di sini masuk ke drawing, terus bentar, mana ini? All dimension, masuk ke dokumen properties, terus dimension, terus di sini leading zeros-nya yang trailing zeros-nya dimatikan, di remove semua. Nah, jadinya cuma kelihatan ukuran aslinya, nggak kelihatan ukuran yang kemana nol tadi itu ya. Nah, jadi seperti ini. Terus kalau bisa ini kan cara otomatis. Nah, kalau misalkan pengen cara manual tuh gini, ganti kertas aja ya. Kalau pengen cara manual, kita proyeksi dulu. Cara manual tinggal masuk ke Smart Dimension. Nah, sama kayak Smart Dimension di sketsa, pas buat part juga sama. Jadi Smart Dimension tinggal pilih garis yang mau kalian ukur. Bisa garisnya, bisa referensi titik ke titik, sisi ke sisi bisa, sini ke sini bisa, sama, nggak usah. Terus pastikan pemberian dimensi harus lengkap semua ya. Misalkan di sini tebal, oke segini. Terus kita ukur biar ini sini. Termasuk filatan juga harus diberikan detail ukuran filet radius berapa. Lubang juga dikasih. Ini kan terlalu padat di sini, pindahkan aja di sini. Seret. Ini bisa dikeluarin aja. Nggak usah nih, sini aja bener.
satu titik ke titik. Nah, ini kan dimensi yang diperlukan tuh jarak antara bawah sini sampai ke pucuk dari lingkaran ya. Cuma ternyata nggak bisa. Nah kalau nggak bisa, kan nggak bisa nih, kita klik di sini nggak ketemu sudutnya kan. Nah kalau nggak bisa, kalian bisa sketsa sendiri aja. Bikin titik referensi, tempatkan di titiknya sini, lalu bikin sketsa sendiri. Di MT sini juga. Di titik yang kita buat sama garis referensinya. Nah, jadi muncul. Itu solusi kalau ternyata kalian nggak bisa narik garis referensi. Ini udah lengkap ini. Dalam kurang masih banyak belum. Oh iya, ini kan dimensinya terlalu besar ya, jadi makan ruang banyak. Nah kita kecilkan aja ini ukuran tulisannya pakai cara ubah font dimensi, font tulisannya. Nah di sini tadi stepnya tuh gini, di blok semuanya, terus masuk ke dimensi, kan nanti akan otomatis masuk ke sini, pilih yang other, fontnya diubah, terus tulisannya diperkecil ya, poinnya jadi 10. Nah masih ada 10, nggak padat-padat amat yang ada di dalam itu. Nah, jelas dimensi itu sini, di sini. Terus sini ke sini juga belum. Sini ke sini juga. Oh, ini jadi gede. Mungkin kayaknya udah lengkap sih. Nah, ketebalan juga udah ada dimensinya, udah lengkap. Ya. Terus lanjut ke gambar komponen yang kedua. Masukkan apa lagi? Masuk apa yang belum tuh saya lupa. Oh, terus ini juga
proyeksi atau skala. Kayaknya terlalu kecil ya, bisa kalian pakai skala yang lebih besar. 1:2. Ini kan ada perbedaan skala ya. Yang sini tuh tadi pakai skala 1:2, 1:5, ini pakai 1:2. Nah, ntar tinggal di cantumkan keterangan kalau skalanya tuh beda-beda. Dimasukkan ke etiketnya nanti. Taruh gambar proyeksi. Nah, oh iya. Proyeksinya itu dari sini. Oke, kayak gitu. Atau cari ini, kayak ini ya. Kayak kurang rapi. Nah, oke kayak gini. Terus kasih dimensi lagi. Secara otomatis. Oke, anggaplah ini sudah benar ya, tinggal dirapikan aja. Oke, udah rapi. Terus komponen ketiga, ini kekecilan ya, masukkan aja 1:3. Kan di sini masih muat nih, pakai sini aja. Kayak model item lagi, biar cepat aja. Pilih yang mau di model item mana. Ya. Oke, akan tergenerate, atur ulang. Oke, ya. Terus ini kan tampilan ini ya, jenis displaynya tuh jenis display, contohkan deh, jenis display yang ini. Nah, biasanya dipakai adalah jenis display yang hidden lines visible. Biasanya tetap kelihatan garis putus-putusnya, yang bagian-bagian yang terlihat lah, yang tersembunyi itu kelihatan. Nah, pakainya yang ini aja. Nanti otomatis akan semua berubah kok. Oke, ubah semuanya.
Kalau ngubah satu komponen utama, satu pandangan pertama, jadi nantinya pandangan yang lainnya tuh akan mengikuti. Termasuk dengan mengubah skala pandangan utama, berarti skala yang lain akan berubah. Tapi kalau misalkan kalian ubah satu pandangan yang bukan pandangan utama, yang skala utama dan skala lainnya tuh nggak keubah. Oke, kayak gini. Ini udah jadi ya. Paling tinggal masukkan balon. Ini untuk menunjukkan penomoran. Bisa auto balon. Jadi akan memberikan penomoran secara otomatis. Atau boleh itu dipakai pas assembly nih. Yang ada komponen assembly-nya. Oi. Jadi di komponen assembly ini kan situ. Kenapa? Oh, matras. Atas. Oke. Nah, di assembly ini kalian harus menunjukkan komponen-komponen yang terlihat. Jadi misalkan ini sebagai komponen 1, 2, 3. Nah, kalian kasih penomoran. Menggunakan balon, masukkan penomoran secara manual atau menggunakan auto balon untuk memberikan penomoran secara otomatis. Pakainya sasi yang ini boleh. Nah, akan muncul penomoran secara otomatis. Jadi ini akan mengurutkan urutan yang tersedia secara default itu tergantung bagaimana kalian mendesain proses assembly-nya. Misalkan base-nya sebagai assembly yang pertama, jadi nanti dia otomatis akan memberikan kode di sini sebagai komponen yang pertama. Begitu pula seterusnya. Nah, karena ini kemarin ini acak ya kan. Yang base ini kan harusnya komponen pertama. Diubah aja. Yo, hati-hati. Diubah aja. Diganti teks, ganti 1. Ini yang kedua. Ganti 2. Ini 3. Nah, kita anggap Excel ini sebagai satu komponen satuan ya. Jadi cukup 1 aja, nggak perlu 3 juga. Ini 4. Oke. Penomoran udah, sekarang tinggal penomoran di sini. Ini pakainya balon biasa ya. Nah, kita klik balon di sini, kita tempatkan penomoran di mana? Di sini, sini, juga sini. Lalu kita atur penomorannya. Kita nomornya ganti teks 1. Ini ganti 2. Ini ganti 3. Oke, udah selesai ya. Sama ini nih. Kalau secara aturan, jika misalkan sebuah lubang dibuat dalam sebuah drawing itu harus dibuat sebuah tanda, yaitu tanda center mark dan juga tanda center line. Contoh nih, di sini ini kan berlubang ya. Ini kan lubang nih. Nah, lubang ini tuh kalau kadang-kadang nggak secara default muncul tanda center line. Kadang-kadang seperti ini doang. Nah, kita harus membuatnya sesuai aturan, yaitu dengan memberikan center mark dan juga center line. Center mark itu jika pandangannya seperti ini, jadi kayak dikasih tanda plus itu untuk menunjukkan pusat lingkarannya. Nah, kayak gini. Terus bisa kalian atur di sini tuh center marknya itu mau jenis kayak mana, panjang seberapa, bisa kalian atur ya. Aturnya dengan ini kan default.
Kalau mau nggak default di checklist saja. Misalkan mau lebih kecil, misalkan cuma 1 aja. Nah, seperti ini. Nah, oke, itulah cara ngatur center mark. Terus kalau lubang ini dilihat dari pandangan samping kan kelihatan garis putus-putus ya. Nah, ini garis putus-putusnya. Nah, ini harus dikasih referensi tengahnya. Contoh yang terlihat banget tuh yang ini, lubang ini. Kalau tarik garis lurus, yang menunjukkan lubang tuh 2 garis ini. Nah, secara aturan harus kita kasih garis center line untuk menunjukkan itu sebagai sebuah poros. Punya poros lah. Mas klik center line, terus klik referensinya. 1, 2. Nah, akan muncul tanda center line. Yang center line mana lagi tadi? Ini. Oke. Terus yang belum apa ya? Udah masuk semua sih mungkin. Oh, mungkin sekarang masuk ke ada tambahan nih. Bentar. Tiketnya sebagian gue hapus dulu. Saya akan menunjukkan cara otomatisnya. Nah, untuk memberikan apa namanya itu? Table bill of material secara otomatis, kalian tinggal pilih masuk ke assembly dulu nih. Masuk ke assembly, terus pilih bill of material, terus diklik komponen assembly-nya, terus klik OK. Nah, nanti akan otomatis muncul ini bill of materialnya. Ini karena tadi format step ya, jadi munculnya sebagai komponen tunggal. Tapi kalau misalkan itu format asli assembly, itu nanti akan muncul sebagai dijabarkan semua. Komponen 1, 2, 3 apa, deskripsinya apa, kuantitasnya sebanyak berapa, itu nanti akan muncul sendiri. Misalkan ini kan karena tadi ini ya, file-nya rusak ya. Coba cari dokumen lain. Saya. Baik. Salah. Misal ini nih, saya pengen munculkan tabel of bill of material ya di drawing. Itu cuma misalkan doang ya. Masuk ke drawing. Masukkan di sini. Aduh, lag pula. Aduh, crash banget. Bentar ya. Loading. Nah. Ini kan terdiri dari beberapa komponen ya. Ini kakinya sebanyak 2. Terus ini apa sih namanya?
ini juga sebanyak 2 sama bautnya ini sebanyak 1. Nah, kita bikin bill of material secara otomatis. Jadi kita nanti akan bikin sebuah etiket ya, etiket tambahan yang berisi nama, kuantitas dan juga bahan. Nah, nanti akan muncul. Kita masuk bill of material tadi, diklik. Oke, nah akan muncul secara otomatis nama partnya dan juga kuantitasnya. Sebenarnya bisa muncul deskripsi soal bahan di sini secara otomatis. Cuma karena saya tadi di awal nggak setting ini bahannya apa, jadi ya nggak muncul bahannya. Cuma kalau di setting bisa muncul. Oke, begitu. Untuk materi assembly, materi ini nggak banyak sih ya. Cuma lebih banyak nanti kalian belajar soal aturan gimana menggambar. Ini saya cuma kenalkan cara-caranya aja. Terus sekarang bagaimana nge-save? Ini kan udah selesai semua sebenarnya. Udah selesai sih. Oh, misalkan kalian pengen nambahkan teks aja. Itu lupa aku. Misalkan kita pengen menambahkan sebuah tulisan di sini, misalkan kita pengen tambahkan tulisan. Nah, kita pengen tambahkan tulisan di sini, misalkan isometric view bottom top left. Nah, kita masuk ke note untuk masukkan tulisan, lalu tempatkan di sini. Nah, masukkan tulisan isometric view. Ini bisa digunakan untuk ini, atau bisa digunakan untuk menunjukkan suatu detail. Misalkan ini tuh misalkan ya, ini tuh berulir. Sebenarnya tuh lubang ini ada ulirnya misalkan. Nah, kita bisa kasih tulisan di sini. M itu berarti kode ulir. Berarti kasih tulisan M misalkan 16 mili, M16 dan kedalaman kali 25. Nah, itu cara memasukkan teks ya, bisa digunakan untuk menunjuk suatu detail, suatu proses bisa, atau menunjukkan keterangan aja. Nah, gitu. Terus sekarang bagaimana cara save dokumen ini? Caranya tinggal di save as. Nah, kalau mau mengkonversi file drawing ini menjadi file PDF, tinggal formatnya di sini diubah menjadi format PDF. Nah, nanti akan terkonversi di file PDF. Yang ini hasilnya. Materi assembly sini sampai sini doang karena nggak banyak ya. Caranya tuh simple, cuma ntar kalian mainnya di perapihan sama membuatnya menjadi sesuai standar gambar teknik. Kalian nanti mainnya di situ aja. Cuma untuk pengenalan tools yang tadi saya jelaskan sih cukup seharusnya. Sekarang masuk ke materi rendering. Misalkan saya mau ngerender nih di pesawat yang saya riset akhir-akhir ini. Jadi kita mau render ini. Render ini bisa pakai dua cara. Render tools itu kalian render pakai sistem SolidWorks ini, tapi nanti efeknya lama dan juga berat. Dan itu makan GPU gede banget. Nah, ada lagi satu fitur rendering bawaan SolidWorks, cuma dia beda aplikasi lah. Sama-sama dari SolidWorks, cuma nggak di sini rendernya. Ada aplikasi tambahan. Nah, namanya adalah SolidWorks Visualize. Lebih enteng, lebih cepat, dan juga lebih fleksibel. Cuma ini nggak tersedia di semua versi SolidWorks ya. Jadi saya akan coba render dari cara yang paling dasar.
Ini belum render nih. Nah, di sini harus tersedia render tools karena di sini belum ada untuk melakukan rendering. Tinggal kita masukkannya di sini ya. Caranya ada dengan klik kanan, terus pilih tabs, dan di sini cari render tools untuk render. Nah, di checklist mana render tools? Nah, ini kan muncul ini. Bisa ya. Nah, render pakai yang biasa. Ini dulu diaktifkan ya. Oh iya. Jadi yang pertama tuh harus mengaktifkan Photo View 360. Jadi kalau misalkan Photo View 360 ini yang tersedia di Edge nggak diaktifin, jadinya kalian belum bisa render. Ini masih mati semua. Karena untuk mengaktifkan fitur ini kalian harus mengaktifkan Photo View 360. Nah, kalau di bawaan aplikasi kalian ini kan ada pilihan. Photo View 360 ini mau diinstal apa enggak? Nah, kalau kalian nggak pilih, ya berarti kalian nanti bisa cuma modeling doang. Kalian nggak bisa render. Jadi kalau mau tujuan kalian render tuh ya ini harus install juga. Nah, lalu caranya adalah dengan aktifkan Photo View ini, diklik, terus masuk ke render tools. Di sini akan ada pilihan integrate preview, preview window, final render, dan lain-lainnya. Cuma yang biasa saya pakai cuma ini aja, final integrated preview. Jadi untuk melihat preview rendering, jadi belum detail banget. Kita klik, loading. Nah, rendernya seperti ini nih. Cuma berat nih, kalau misalkan kita ubah pandangan doang atau kita scroll up scroll down, ya dia rendernya dari ulang lagi. Nah, kita majukan lagi, nah render dari ulang. Ini agak makan waktu yang cukup lama dan juga hasilnya itu nggak terlalu bagus menurut saya kalau pakai render tools yang ada di sini. Jadi saya sarankan kalau misalkan versi kalian udah lebih baru itu pakainya yang SolidWorks Visualize. Mantap, akan saya ajarkan pakai render tools ini. Caranya biar rendernya bagus tuh kalian harus aktifin beberapa sistemnya. Ini misalkan real view grafiknya nggak diaktifin, terus apa lagi? Oh, coloring, coba coloring dulu. Ubah jadi abu-abu ya. Oke lah, gini lah. Kurang gelap. Oke, kayak gini. Terus setting background itu penting. Nah, ini gambar hasil rendernya kayak gini nih.
Cuma lama, apalagi ntar kalau proses renderingnya. Untuk nih coba deh fine render ya, nanti bakalan lama banget. Lama kan? Situ. Nah udah selesai renderingnya. Jadi main lama ya, dan juga nggak fleksibel. Kalau kita ubah sedikit pandangan aja, renderingnya mulai dari awal. Terus nge-save-nya tinggal dengan save image, save format JPEG. Ini hasil rendering menggunakan render tools biasa. Nah, sekarang kita coba rendering menggunakan visualize. Ini visualize itu nggak langsung, misalkan kalian versi baru juga nggak langsung muncul di sini ya. Nah, kalau misalkan ini belum muncul di tab kalian, caranya adalah dengan menambahkannya melalui add-in. Jadi klik di setting, di anak panel setting itu masuk klik di add-ins, terus di sini karena ada pilihan SolidWorks Visualize, nah itu dicentang semua, nanti akan muncul tab Visualize di situ. Lalu klik OK, nanti muncul di sini. Nah, untuk rendering yang biasa, ini menggunakan export simple cukup. Nah, kalau export advance itu renderingnya jauh lebih berat lagi dan biasanya digunakan untuk ya yang udah profesional aja, yang laptopnya kuat-kuat. Tapi kalau laptopku yang kayak gini nih, tangan mungkin pakai export simple aja, cukup lah. Saya rasa cukup. Error biasa. Error.
Oh. Kita ulang lagi. Cepat simple. Nah ini di sini ada beberapa opsi ya. Cuma coba lihat dulu deh. Ini menggunakan Solid to Visualize. Nah ini lebih fleksibel. Kalau kalian pindah pandangan, dia nggak akan rendering dari awal. Lebih cepat lah jadinya, nggak makan waktu banyak. Dan kalian bisa lebih gampang dalam memilih angle yang menurut kalian itu paling bagus. Nah, terus sekarang, oh ya ini ada settingan kualitasnya. Mau renderingnya kualitasnya sebagaimana? Kalau preview ini cuma kayak gini doang, biasa ya kan, nggak bagus-bagus amat. Kalau fast itu yang penting cepet aja, cuma udah lumayan bagus. Nah kalau mau akurat itu wah gila sih, renderingnya makan waktu lumayan banyak. Apalagi kalau power boost itu susah, tapi pakai yang fast aja cukup. Ada juga fitur untuk membuat video dari dia. Itu membuat seolah-olah objek yang kita buat tuh berputar. Untuk display doang sih ini. Nah kayak gini nih. Ini bisa dibuat video ntar. Oke, contoh aja sih. Terus paling ini ubah settingan background mungkin ya. Jadi kalian bisa ubah beberapa background, kalian mau gelap atau cerah, cerah kalian. Tapi saya lebih seneng gelap, karena jadinya lebih keren aja gitu. Caranya dengan menambahkan add di sini environment, tambah environment dan juga backpacknya. Misalkan mau klasik video, kayak gini jadinya. Atau backplate-nya kalian mau ubah lagi, tambahkan backplate studio deh. Background. Oke, mungkin. Nah kayak gini lah, gua anggap udah bagus ya. Nah sekarang cara nge-save-nya. Cara nge-save ini gambar ini sebagai PNG itu sebagai JPG tinggal di klik di output tools, pakainya klik kanan. Nah, rendernya cepet kok, paling cuma berapa detik. Oke, berarti kalau kayak ini udah kesimpan, udah komplit. Nah
lokasinya ada di sini, user, dokumen, terus SolidWorks visualize content, dan di image. Itu udah disimpan di situ. Untuk render mungkin sampai situ aja ya. Dan juga drawing tadi udah selesai. Monggo saya serahkan lagi pada MC. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan kepada Saudara Putro Adi Nugroho. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian pelatihan software HMM 2021, pelatihan SolidWorks. Untuk presensi, bagi yang belum presensi, saya berikan kesempatan untuk presensi hingga 8.15. Presensi akan ditutup pada 8.15. Dan untuk assignment, bisa dikumpulkan lewat assignment dengan batas hari Minggu 6.30. Assignment ada di general, silakan dicek. Demikian, apakah ada pertanyaan mengenai materi dan penugasan? Permisi Kristo, Ya, Mas. kalau misalnya mau nanya materi terakhir boleh nggak ya? Boleh, Nanya dikit silakan. aja. Kepada Oh ya, saudara. ini tadi. Boleh share screen lagi nggak ya? Gitu. Gimana, Mas? Boleh share screen lagi nggak yang tadi ya? Baik, kepada saudara Putro Adi Nugroho, dimohon untuk share screen untuk beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Yang rendering bukan, Mas? Iya, aku penasaran deh. Yang visualize. Iya. Dari awalnya atau dari mana nih? Enggak, itu pewarnaannya itu berarti apa namanya? Saat di visualize-nya, apa pewarnaannya itu saat kita di SolidWorks-nya itu berarti ya? Pewarnaan untuk benda kerjanya gitu. Kalau pakai visualize bisa dua-duanya, Mas. Jadi misalkan Bisa dua-duanya ya? Bisa dua-duanya. Kalau misalkan udah warnai di SolidWorks aslinya itu ya tetap ke bawah ke sini. Cuma kalau mau ubah, tinggal di sini tuh kan ada ini di pilihan appearance kan. Nah, ini bisa dipilih misalkan untuk material apa sih? Misalkan kita mau milih material carbon fiber ya. Berarti masuk ke apa ya? Aktif gitu ya. Oh, bukan juga. Oh ya, sorry boleh minta di share screen lagi nggak ya? Udah share kan bukan? Oh, belum ya? Belum ya? Oh, lupa. Udah, Mas. Oke, sip. Jadi di sini tuh ada pilihan ini, material yang tersedia di lokal, ntar muncul sendiri kok pas awal buka visualize-nya. Nah, bisa dicari misalkan yang tersedia aja lah, material metal. Nah, ntar tinggal di ini aja, di drag, tempelin di sini, langsung berubah sendiri, Mas. Lebih cepet kok. Terus kalau misalnya untuk apa namanya, untuk yang di tampilan SolidWorks-nya itu, kalau misalnya kita ngasih pewarna di sini, dia ikut berubah apa enggak ya? Enggak, Mas. Soalnya ini udah masuknya udah beda file. Jadi beda kalau file ya? udah beda file. Lupa aku format filenya yang masuk di sini tuh apa. Pokoknya dia nggak akan ngaruhin file yang ada di SolidWorks aslinya kok. Oh ya, sorry, mau nanya satu lagi dong. Kadang-kadang kita ngerender kan biasanya untuk laporan ya. Ada nggak sih apa namanya itu formatnya itu yang PNG tapi yang backgroundnya transparan itu?
tanpa background misalnya gitu. Kita cuma pengen ngerender benda kerjanya gitu misalnya. Coba aku juga belum pernah mas. Mungkin ini. Oke. Nggak apa sih. Siapa tahu ada gitu sih settingannya. Ya. Coba lihat taruh outputnya gimana. Kita coba dulu. Kita bisa keluar apa enggak? Kayaknya sama aja nih mas. Oke. Mungkin gini, kalau misalkan mau cuma sebagian aja, jadi kan yang ngambil cuma objeknya doang. Ntar mungkin environment-nya sama backplate-nya diubah jadi warna cerah mas, jadi warna putih. Jadi kan ntar Oh iya. lebih gampang tuh. Oke. Itu aja sih yang ingin aku tanyain. Oke, Ya cukup sangat jelas. Oke, makasih. sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Mas Ahmad dan jawabannya dari Saudara Putra Nugroho. Apakah peserta lain memiliki pertanyaan mengenai materi yang disampaikan dan juga mengenai penugasan? Sekali lagi, untuk para peserta, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Bila tidak ada pertanyaan lagi, sesi ini akan kami tutup. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara pelatihan software SolidWorks MM 2021. Terima kasih atas partisipasi Mas Mbak dan saudara semua. Terima kasih untuk penugasan, dimohon untuk mengumpulkan dengan batas hari Minggu 6.30 sore sebagai salah satu syarat untuk menerima sertifikat e-sertif. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan, dan selamat beristirahat. Silakan, Liv. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih. Siap, Mas.